Rekam jejak Kompol Sylvester, penyidik kasus Said Didu bikin merinding. Ditulis oleh Niha Alif di siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari Redaksi TV. Saat ini di dunia maya beredar surat pemanggilan Said Didu oleh Kompol Sylvester. Surat pemanggilan tertanggal 11 Mei merupakan kelanjutan atas mangkirnya Said Didu pada pemanggilan pertama. Dilansir dari tagar.id, polisi menyebutkan Said bakal diperiksa dalam kasus pencemaran nama baik dan atau menyiarkan pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di masyarakat. Surat pemanggilan ini diteken Wakil Direktur Siber Komisaris Besar Golkar Pangarso pada Selasa 28 April 2020. Adapun surat pemanggilan itu berdasarkan laporan polisi bernomor LP-B-0187-4-2020-Bareskrim tertanggal 8 April 2020 yang dibuat oleh Arif Patramijaya. Dalam suratnya tersebut tertulis bahwa Said Didu harus menemui Kompol Sylvester MM Simamora SIK SHMH. Dengan gelar berderet seperti itu sudah cukup membuat Said Didu beserta pengacaranya berkeringat dingin, apalagi dia memiliki background kuat dalam hukum. Sebelumnya, Kompol Sylvester juga kerap diberitakan media dalam menangani beberapa kasus berkaitan dengan kejahatan cyber. Beberapa kali ia berhasil menjebloskan pelakunya ke dalam penjara. Dilansir dari detik.com, Faisal Abod Batis, pemilik sekaligus admin akun Instagram @reaksirakyat1, diringkus aparat kepolisian. Konten-konten digital yang diposting pada akunnya dinilai mengandung unsur penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dan Polri, serta ujaran kebencian dan sara. Faisal ditangkap di rumahnya di perumahan Permata Jingga, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur. Dia ditangkap pada 10 Juli 2019. Tersangka membuat postingan pada akun Instagramnya dengan caption "Kebohongan demi kebohongan dipertontonkan oleh seorang pemimpin negara. Bagaimana rakyat akan percaya terhadap pemimpin seperti ini? Konflik agraria rezim Jokowi, 41 orang tewas, 51 orang tertembak, 546 dianiaya, dan 940 petani. Pejuang lingkungan dikriminalisasi," katanya. Terjadi 1.769 kasus konflik agraria sepanjang pemerintahan tahun 2015 sampai 2018. Kasus tersebut meliputi konflik perkebunan, properti, hutan, laut, tambang, dan infrastruktur. Serta caption polisi gagal melindungi hak asasi manusia saat aksi 21 sampai 23 Mei 2019. Sambung Dedi melanjutkan kata-kata yang diposting tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Dedi menjelaskan tujuan tersangka memposting konten tersebut adalah menghasut masyarakat agar terprovokasi dan membenci pemerintah serta Polri. Dari tangan tersangka, polisi menyita 2 unit ponsel. Selain menangkap pelaku kejahatan UU ITE, Kompol Sylvester juga pernah menjabat Wakasatgas e-commerce. Pembentukan Satgas tersebut untuk membantu masyarakat yang mengalami penipuan jual beli online. Kerugian konsumen yang timbul akibat kejahatan e-commerce sendiri pada akhir 2017 mencapai 2,2 miliar rupiah. Dilansir dari detik.com, Kasatgas E-commerce Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, Kombes Asep Safrudin mengimbau setiap korban penipuan online melapor ke polisi atau mengadu ke aplikasi Satgas E-commerce yang akan diluncurkan Direktorat Tindak Pidana Cyber. Satgas akan menyasar pelaku-pelaku bisnis online yang banyak melakukan penipuan. Wakasatgas e-commerce Kompol Sylvester Simamora menerangkan, 3 kejahatan utama yang menjadi sasaran pihaknya adalah penipuan internasional, tindakan pencurian informasi kartu kredit atau debit dengan cara menyalin informasi pada strip magnetik kartu, dan kejahatan ekonomi digital. Dengan beberapa rekam jejak yang dimiliki Kompol Sylvester, rasanya sangat susah bagi Said Didu dan pengacaranya untuk berkelit dari kasus yang menjeratnya. Pernyataan Said Didu yang menuduh Luhut hanya memikirkan uang sudah bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik selain penyebaran berita bohong. Inilah akibat dari ulah provokasi Said Didu selama ini. Saat memasuki usia pensiun, bukannya menghabiskan waktunya bersama anak cucu, malah ikut-ikutan memanaskan situasi politik. Kita berharap bukan hanya Said Didu, tapi juga orang-orang seperti Tengku Zul dan beberapa elit Demokrat yang belakangan gencar melakukan provokasi juga bisa ditindak. Kalau Najwa Shihab saja bisa dipolisikan karena menghina martabat DPR, apalagi oposisi yang kerap menghina kepala negara. Jokowi memang pemimpin sabar, maka Tuhan akan memukul lawannya lewat tangan orang lain yang merasa terhina. Kalau tidak dilaporkan Jokowi, orang-orang semacam mereka suatu saat akan dilaporkan orang lain yang merasa terhina. Ini semua karena saking dalamnya aroma kebencian dalam hati. Apapun yang dilakukan pemerintah selalu salah. Namun ketika dimintai solusi biasanya menaikkan pamor DKI 1 yang hobinya bikin pernyataan prank alias ngibul.
Semoga pemerintah, terutama Jokowi, bisa diberi kekuatan dalam menghadapi pandemi corona. Karena musuh negara saat ini bukan hanya penyakit itu sendiri, tapi juga politisi busuk yang kerap menggoreng isu untuk memanaskan suasana.